Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, Bunding akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu persamaan dasar akuntansi setelah di bab 1 kemarin, yaitu sistem informasi akuntansi. Di sini materi persamaan dasar akuntansi itu sudah mulai ke dalam akuntansinya, yaitu sudah mulai hitung-hitungan. Apa itu persamaan dasar akuntansi? Persamaan dasar akuntansi memuat rumus persamaan yang menggambarkan hubungan antara aktiva dan pasiva, di mana pasiva itu adalah modal dan utang. Dan nanti di materi ini kita akan membahas tentang apa itu aktiva, terus apa itu modal dan utang. Terus dari masing-masing 3 komponen itu kita masukkan ke dalam analisisnya supaya nanti kamu punya gambaran kalau ada transaksi itu dianalisis ke dalam persamaan dasar akuntansi itu bagaimana. Kita akan memulai membahas tentang masing-masing dari ketiga unsur di atas. Yang pertama mengenai aktiva. Aktiva atau ada orang yang menyebutnya yaitu aset atau kekayaan di dalam suatu perusahaan. Untuk pengertiannya, kalian bisa membacanya bahwa aktiva itu kekayaan yang dimiliki perusahaan dan diharapkan dapat memberi manfaat pada masa yang akan datang. Kalau utang, mungkin kalian tidak asing lagi. Utang itu kewajiban. Kepada siapa? Kepada pihak lain atau pihak ketiga. Terus, satu lagi unsur persamaan dasar adalah modal. Modal itu adalah investasi dari pemilik atau hak pemilik atas kekayaan bersih perusahaan. Nah, itu 3 unsur persamaan dasar akuntansi. Dan nanti aktiva itu dijabarkan lagi apa saja yang termasuk aktiva. Di sini ada yang tadi rumus persamaan dasar, dari utamanya adalah aktiva sama dengan modal ditambah utang. Yang termasuk aktiva itu apa saja ini kamu lihat. Aktiva ada kas, ada piutang, ada peralatan, kendaraan, gedung, terus akumulasi penyusutan. Satu hal untuk akumulasi penyusutan itu nanti bisa mengurangi dari nilai aktiva. Sedangkan untuk utang, dilihat di sini, utang itu termasuk utang usaha, utang bank. Yang saya sebutkan ini contoh 2 saja. Ya, terus unsur yang ketiga adalah modal. Modal itu tadi hanya 1 saja. Setelah kita memahami unsur-unsur persamaan dasar akuntansi, kita akan mencoba menganalisis dari berbagai transaksi itu ke dalam persamaan dasar akuntansi. Di sini ada beberapa contoh, nanti kalian bisa mencoba dari contoh-contoh itu untuk persamaan dasar akuntansinya bagaimana. Saya akan mencoba menjelaskan satu persatu, silahkan kalian nanti ikuti dari petunjuk saya. Saya yakin kalau kalian itu bersungguh-sungguh pasti bisa. Kita lihat dari contoh transaksi yang A. Di situ Tuan Jiman, pemilik perusahaan percetakan, menyetorkan uang pribadi ke kas perusahaan sejumlah 240 juta sebagai modal awal. Sebelumnya saya jelaskan dulu, nanti yang ditulis di sini tidak jutaan, tapi dalam ribuan. Karena biasanya angkanya itu dalam akuntansi dihilangkan 3 nolnya, terus ada keterangan di dalam ribuan. Nah, kamu lihat dari soal yang A, dilihat di situ Tuan Jiman menyetorkan uang pribadinya itu nanti kalau uang pribadinya ke kas itu berarti akan mempengaruhi kas, terus di aktiva, terus di pasivanya itu akan mempengaruhi modal. Akan mempengaruhi modal. Ya. Terus jadi
dari soal tersebut 240 juta saya tulis nanti dalam mempengaruhi kas di aktiva, sedangkan divasinya akan mempengaruhi modal. Biasanya salah satu transaksi itu minimal itu berpengaruh pada 2 tempat, di aktiva ataupun di pasiva. Tidak selalu aktiva dan pasiva, tidak, ada yang aktiva saja. Nah, kita lihat bagaimanakah penulisannya ke dalam persamaan dasar akuntansi. Nah, ini. Pertama kasnya dulu, 240.000. Ingat tadi ribuannya ditaruh di atas, terus berpengaruh pada pasifanya pada modal. Nah, setelah itu kita lanjutkan pada transaksi yang B. Untuk menambah kas perusahaan, Tuan Jiman meminjam uang ke bank. Meminjam uang ke bank berarti akan menambah atau berpengaruh pada kas, pada aktivanya. Sedangkan pada pasifanya meminjam uang ke bank. Kita lihat di situ akunnya ada utang usaha, ada utang bank, terus ada modal. Oh, berarti utang bank pengaruhnya. Kita lihat bagaimana cara memasukkannya. Masuk kas 80.000, masuk utang bank 80.000. Ya, setelah itu kita lihat jumlahnya. Setelah transaksi dijumlahkan. Karena ini tadi menambah berarti ditambahkan. Yang tidak ada transaksinya tidak usah dikerjakan, tetapkan kosong saja. Dilanjutkan yang ketiga atau yang C. Tuan Jiman membeli peralatan cetak sebesar 104 juta secara tunai. Ini yang perlu saya jelaskan. Ada secara tunai, ada secara kredit. Kalau secara tunai itu berarti membayarnya langsung, berarti mengakibatkan kasnya berubah. Itu kalau secara tunai. Nanti misalnya ada soal secara kredit, berarti mengakibatkan adanya utang. Nah, yang bertambah apa ini? Yang dibeli? Oh, peralatan. Berarti pengaruhnya pada peralatan. Bagaimanakah cara mengerjakan transaksi itu? Ini, mengurangi kas. Kok ada tanda kurung? Karena mengurangi. Terus peralatannya bertambah. Di sini bertambah, ya. Jadi kalau ada tanda kurung itu berarti mengurangi. Setelah itu kita jumlahkan. Nah, dijumlahkan tadi 320 kasnya dikurangi 104. Sisanya 216. Peralatannya bertambah. Ini tadi saya katakan setiap transaksi itu paling tidak minimal pengaruhnya terhadap dua. Di sini pengaruh pada kas dan pengaruh pada peralatan. Yang lainnya tidak ada masalah, berarti tidak usah diisi. Lanjut, yang berikutnya D. Tuan Jiman mengambil uang kas perusahaan untuk keperluan pribadi. Mengambil kas. Oh, berarti mengurangi kas. Terus yang satunya bukan piutang, bukan perlengkapan, bukan peralatan, bukan akumulasi. Oh, berarti divasifanya. Mengambil uang tunai untuk keperluan pribadi. Oh, berarti pengaruhnya pada modal. Mengurangi, berarti dalam kurung dilihat. Nah, mengurangi kas dan mengurangi modal. Ya. Setelah itu diapakan? Dijumlahkan sama seperti yang tadi. Ya, 216 dalam kurung tadi apa? Mengurangi. Makanya saldonya atau sisanya 204. Terus peralatannya 104. Yang tidak ada dikosongi. Utang banknya saldonya tidak berubah 80. Kalau modalnya berkurang dari 240 dikurangi 12. Ya. Ini yang D. Lanjut ke yang E. Tuan Jiman membeli perlengkapan. Ingat, perlengkapan berbeda dengan peralatan. Jadi ada perkiraan atau akun tersendiri perlengkapan. Membelinya secara kredit. Tadi di muka saya jelaskan. Kalau membeli secara kredit itu berarti bukan mengurangi kas, tapi mengakibatkan adanya utang. Lah yang dibeli apa? Oh, perlengkapan. Berarti pengaruhnya pada sini. Perlengkapan bertambah,
utang usaha bertambah. Bagaimana mencatatnya? Nah, dilihat yang E pada perlengkapan. Terus divasifanya pada utang usaha. Lanjut ke transaksi, dijumlahkan dulu. Ya, dijumlahkan dulu. Sama seperti tadi jumlahnya. Sekarang tambahan akun baru yaitu perlengkapan. Lanjut yang F, Tuan Jiman membayar utang. Oh, bayar utangnya. Utangnya 4 juta. Berarti kalau membayar utang itu pengaruhnya pada kas. Terus membayar utang berarti mengurangi utang. Pada aktifanya kas, pasifanya utang. Catatnya di mana? Nih, mengurangi tadi, Kak, dalam kurung. Mengurangi kas 4.000, mengurangi utang usaha. Ini yang biasanya salah itu kalian di sini. Membayar utang itu tidak ada pengaruhnya pada modal. Jadi modalnya tidak berubah. Ini diingat-ingat. Tidak mempengaruhi modal. Yang salah biasanya di sini ini. Setelah itu dijumlahkan. Nah, tidak ada masalah kalau menjumlahkan. Kalau setelah menjumlahkan, lanjut transaksi yang berikutnya, yaitu G. Tuan Jiman, karena tadi perusahaannya percetakan, mendapatkan jasa percetakan. Berarti mendapatkan uang secara tunai. Berarti pengaruhnya pada kas, di aktiva, pasifanya adalah pada modal. Kita lihat bagaimana mencatatnya. Di sini kasnya bertambah karena menerima. Terus juga menambah modal. Ya, menambah kas dan menambah modal. Setelah itu dijumlahkan. Nah, setelah dijumlahkan, dilihat penjumlahannya semuanya di aktiva dan juga di pasiva. Nanti kalau hasil akhirnya itu sama, berarti pekerjaan kalian itu betul. Lanjut yang G, H. Tuan Jiman membayar gaji pegawai. Membayar gaji pegawai untuk bulan Januari. Membayar gaji. Oh, berarti mengurangi kas. Pengaruhnya pada kas. Di pasiva, mengurangi modal. Pengaruhnya pada modal. Transaksinya dicatat bagaimana? Ini tanda kurung tadi mengurangi. Setelah itu dijumlahkan. Sama seperti yang atas tadi. Setelah habis transaksi, dijumlahkan. Terus lanjut yang I. Ini sama-sama melakukan pekerjaan jasa, tetapi uangnya nerimanya 1 bulan kemudian. Bagaimana kalau belum menerima uang? Nah, ini ada yang baru. Kalau belum menerima uang, itu berarti kasnya tidak berpengaruh. Pengaruhnya pada piutang, di aktiva, di pasifanya pada modal. Nah, bagaimana mencatatnya ke dalam persamaan? Kita masukkan, oh piutangnya bertambah di aktiva, sedangkan di pasifanya pada modal. Ini yang agak berbeda dengan yang tadi. Kalau yang tadi itu melakukan pekerjaan, tetapi langsung diterima uangnya. Kalau di sini diterimanya bulan depan. Ya, itu dimasukkan dalam piutang pengaruhnya. Kalau aktifanya piutang, pasifanya masuknya pada modal. Nih, yang I. Setelah itu dijumlahkan lagi. Setelah I, transaksi berikutnya adalah J. Perlengkapan cetak yang sudah terpakai. Di sini ada perlengkapan cetak. Oh, berarti pengaruhnya pada perlengkapan yang aktiva. Yang pasiva mempengaruhi modal, yaitu sebagai biaya perlengkapan. Bagaimana pengaruhnya terhadap persamaan dasar akuntansi? Pencatatannya masuknya pada perlengkapan, yang aktiva, yang pasiva pada modal. Nah, berarti mengurangi perlengkapan 6.400.000 dan mengurangi modal 6.400.000. Nanti ada model soal yang lain, tidak perlengkapan yang terpakai tapi perlengkapan yang tersisa. Lah, bagaimana? Nanti untuk pertemuan berikutnya kalau ada contoh yang tersisa itu dikurangkan. Artinya
berikutnya. Tidak pakai angka itu, tapi dikurangkan yang tersisa itu. Ya, satu ini dulu biar paham. Terus dijumlahkan lagi. Setelah dijumlahkan langsung ke transaksi berikutnya. Pada akhir periode akuntansi, peralatan percetakan disusutkan. Apa kok disusutkan? Karena biasanya aktiva tetap itu kalau sudah dipakai itu mengalami penyusutan. Dan nilai penyusutan itu diistilahkan dalam akuntansi itu sebagai akumulasi penyusutan. Ya, bagaimana mengerjakan yang K? Dilihat ada akun, di sini ada akumulasi penyusutan. Berarti masuknya aktiva pada akumulasi penyusutan, yang pasifanya masuknya pada modal. Nah, angkanya berapa? Angkanya sesuai yang tertulis pada soal, yaitu 5.200.000. Caranya masukkan bagaimana? Kita lihat. Nah, mengurangi 5.200.000. Mengurangi akumulasi, terus modalnya juga berkurang. Setelah transaksi biasa dijumlahkan. Ya, terus lanjutkan transaksi yang berikutnya, yang terakhir. Kewajiban membayar beban listrik, air, dan telepon. Sama seperti yang di atas tadi, membayar gaji berarti pengaruhnya pada kas. Dan yang pasifa pada modal. Sebesar 2 juta. Tulis, masuknya pada kas, mengurangi 2 juta. Terus yang pasifanya pada modal. Maaf, 2.800.000. Salah ketik ini ya, harusnya 2.800.000. Nah, setelah itu sama seperti tadi, dijumlahkan. Nah, lalu saya jelaskan tadi persamaan dasar akuntansi, aktiva sama dengan pasiva. Kita cek apakah aktivanya itu kalau dijumlahkan sama dengan pasiva. Ini tanda kurung tadi tidak ikut ditambahkan tapi mengurangi. Ya. Oh, jumlahnya sama. 337.600 yang aktiva, yang pasiva sama. 337.600. Ya. Ini sekedar penjelasan dari tutorial saya. Kalau kamu untuk lebih jelasnya baca materi di buku dari internet lengkap. Ya. Ini sedikit saja, mudah-mudahan membawa manfaat bagi kalian, dan yang penting itu kalian selalu berusaha, ya. Ya, dan semangat. Terima kasih.